tips dan trik untuk memulai bisnis itu gimana? Untuk pemula, yang pertama jangan takut dulu. Jadi yang pertama harus yakin dulu. yakin. Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modernisasi zaman telah mengubah kita dari zaman yang tradisional dan klasik menjadi zaman yang lebih mudah dan efisien, apalagi dalam dunia bisnis. Dan saat ini ragam model bisnis sudah banyak dilakukan orang-orang dengan lebih cepat dan mudah hanya dengan menggunakan aplikasi digital. Bisnis online hari ini juga lebih banyak digandrungi oleh masyarakat seiring dengan menjamurnya aplikasi elektronik komersial dan juga jasa pengiriman cepat. Dan bisnis online hari ini juga sudah mempunyai tempat di hati masyarakat, apalagi di masa pandemi COVID-19. Karena di masa pandemi COVID-19, orang-orang atau masyarakat dituntut untuk mengurangi mobilitas di luar rumah. Nah, Sevener, saya Siti Nurhaliza akan mengajak Anda berbincang-bincang dengan owner dari ADV Store. Beliau adalah Mbak Siti Soleha yang sudah menghasilkan banyak cuan dalam dunia bisnis online. Dan beliau berasal dari Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum, apa kabar nih Mbak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Mbak Haliza. Nah, pertanyaan pertama nih Mbak Soleha, sejak kapan Mbak Soleha memulai bisnis ini? Ya, memulai bisnis jualan itu dari 2017. 2017 itu ada bazar di sekolah, waktu itu masih offline. Saya mencoba jualan aja, nggak punya modal sih, hanya bawa dagangan teman waktu itu. Nah ternyata dagangan itu laris, sampai dapat penghargaan penjualan terbanyak waktu itu. Oh, berarti dikompetisikan waktu itu? Iya, ada ini, ada hadiahnya, penjualan terbanyak, terus terlaris gitu itu. Jadi waktu itu saya dapat gitu ya. Nah dari itu saya waktu nyampe rumah saya mikir, oh ternyata jualan itu enak ya gitu. Dalam sebentar aja udah menghasilkan sekian gitu ya. Nah setelah itu saya ada keinginan untuk memulai usaha sendiri gitu, memulai usaha dari situ jualan. mulai kecanduan ingin membuka usaha sendiri. Benar, karena mulai merasa merasa enak ya jualan gitu. Banyak cuannya gitu Mbak ya. Iya. Kemudian nih Mbak, bagaimana cara membangun bisnis dari kecil hingga sekarang? Apalagi ADV Store sekarang udah punya toko sendiri, udah banyak pegawainya. Gimana nih? Ya, dari awal ya, dari awal. Awal itu saya masih menerima ini aja, meskipun saya jualannya online waktu itu dah ya. Saya mencoba jualan online, nge-share di sosial media, itu saya masih sistem PO Mbak. Oh, sistem PO. Pre-order, ya. Jadi yang mau pesen, saya ambilkan di supplier gitu aja. Karena memang jujur nggak ada modal ya, masih nol gitu ya. Terus setelah itu customer ambil barangnya, laba-labanya itu saya kumpulkan. Nah, saya sadar akan stok gitu ya. Saya harus bisa nyetok. Nggak mungkin saya itu PO terus gitu kan. Enaknya juga kalau stok, orang ke rumah itu bisa lihat sendiri barangnya gitu. Betul. Seandainya offline gitu. Berarti kalau sekarang seandainya saya mesen, sudah langsung ready nih? Iya, sudah langsung ready. Udah banyak di tokonya Mbak ya? Banyak, sekarang sudah toko ya. Kalau dulu masih teras rumah. Saya memanfaatkan rumah saya yang minimalis, maklum perumahan ya. Itu ada teras di rumah. Separuh saya buat garasi, separuhnya saya buat jualan gitu Mbak. Jadi nggak ada ruang tamu. Nggak ada ruang tamu di rumah saya Masya Allah, itu. berarti memang berprosesnya dari nol Mbak Soleha. Benar. Dari rumah yang kecil ukuran 30 perumahan itu ya. Jadi yang bagian depan separuh saya buat garasi, separuh saya buat jualan. Itu tempat barang-barang, nyimpen barang itu. Kalau boleh tahu nih, nama tokonya Mbak Soleha kan ADV Store. Kok bisa sih ADV Store? ADV Store. Nah, saya punya anak perempuan namanya Adeva. Oh, lalu disingkat. Karena saya jualannya awal-awal itu
Waktu itu ya punya anak pertama itu kan yang mulai jualan, ya udah nama online saya kan harus punya nama online biar dikenal orang gitu ya. Akhirnya saya ngambil nama anak saya Adeva, cuma saya singkat aja jadi ADV gitu. Oh, ADV, Masya Ya, Allah. ADV. Tapi alhamdulillah sekarang ADV sudah berkembang lebih besar, Pak ya. Alhamdulillah, dari yang awalnya hanya memanfaatkan teras rumah nih ya, sekarang udah bisa beli toko sendiri. Itu juga hasil murni jualan, 100% hasil jualan. Masya Allah. Kemudian di ADV Store itu produknya apa saja sih, Mbak? Produknya lebih banyak itu di daster. Daster kekinian. Iya, daster kekinian. Pakaian Sekarang yang sehari-hari. booming kan sekarang Booming daster sekali kekinian. daster kekinian. Jadi daster-daster yang zaman dulu, yang modelnya zaman-zaman dulu itu udah nggak dicari sekarang. Ada yang nyari tapi sedikit gitu ya. Ibu-ibu. Iya, tapi kalau mama-mama muda atau itu daster kekinian juga bisa dipakai ini anak remaja ya. Jadi banyak yang cari. Dan itu tiap hari itu banyak pengiriman. Bahkan minimal saya itu sekarang ngirimnya 100 gitu bisa mbak, sehari 100 itu minimal. Jadi kalau pas barang datang banyak bisa 200-300 barang per hari. Marketplace-nya apa aja sih, Mbak? Marketplace saya itu banyak memanfaatkan reseller aktif di WhatsApp, di WA. Itu ada 4 grup sekarang. Jadi mereka itu yang di WA itu memang benar-benar reseller aktif sudah. Jadi dia yang biasanya memang order di saya buat dijual lagi gitu. Kalau di Shopee, Lazada Ada. Saya juga memanfaatkan Shopee, tapi yang Shopee itu yang memang khusus ecer ya, yang mau beli ecer itu ordernya di Shopee. Kadang ada yang pesannya di WA, tapi nanti check outnya di Shopee ada. Dan sekarang ada yang terbaru itu Mbak. Apa? Saya punya TikTok Shop. Oh, ya. Saya juga memanfaatkan TikTok Shop. Kan banyak di beranda itu lewat ya sukses pakai TikTok Shop. Oh saya juga pengen. Nama gitu akunnya kan. apa sih, Mbak? Kalau yang TikTok? ADV Grosir. Oh, ADV Grosir. Instagramnya jadi juga ADV underscore Grosir itu TikToknya. Kalau Instagramnya kebalik ya, Grosir underscore ADV gitu kalau Instagramnya. Jadi kebalikannya TikTok. Kalau TikTok ADV underscore Grosir, kalau Instagram Grosir underscore ADV. Kalau Shopee-nya gabung semua ADV Grosir 1 gitu. Tapi murni di WhatsApp, semuanya itu di WhatsApp. Kalau di Facebook? Facebook itu namanya Rumah Daster Kekinian. Oh, Rumah Daster Kekinian. Banyak Facebook saya. Karena Facebook saya itu memang ini awalnya kan jualannya memang di Facebook. Sebelum mengenal yang lain itu hanya di Facebook sama WA gitu ya. Jadi saya sampai punya 3 Facebook loh, Mbak. Jadi Khusus penjualan saja? Yang penjualan 2, jadi yang pribadi 1. Jadi yang pribadi itu banyak memposting pribadi aja gitu ya. Saya sesekali juga nge-share jualan di sana gitu kan. Kalau yang 2 ini memang khusus jualan. Yang Rumah Daster Kekinian sama ADV Grosir. Banyak sekali memang saya memanfaatkan online 80% online. Semuanya beneran. berarti online, Mbak ya? Hah? Semuanya berarti online 80%? 80% online. Jadi yang ke rumah itu hanya 20%-nya. Dan saya memang benar-benar ini merasa memanfaatkan dunia online itu enak sekali gitu ya. Nggak ribet ya. Kalau ke rumah orang offline itu masih milih ini itu, tapi yang diambil hanya 1. Bener ya. Jadi sudah minta pilihan, ini ada mbak gitu. Ternyata setelah dikeluarin semua barang-barangnya, dibuka semua, yang diambil hanya 1 Kadang gitu masih ya. tawar-menawar juga, Mbak ya? Kadang tawar-menawar. Bahkan ada yang mau hutang ya. Ibu-ibu. Apalagi daster kekinian. Nah, itu kan pakainya emak-emak ya. Jadi ya itu dah. Tapi kalau di dunia online cukup kita share barang saja nih ya. Kita share barang yang cantik-cantik, pakai foto cantik. Mereka itu sudah langsung ini, emosinya itu untuk membeli itu sudah Betul ada sekali. gitu ya. Dan di sana kan sudah ada harganya gitu. Sudah Mbak. ada harganya. Jadi mereka tinggal, "Mbak, mau ini." Kita lainkan gitu. Langsung check out. Langsung oke fix. Dan di kita kalau sudah oke fix tidak bisa ditukar atau di cancel, Mbak. Betul Kita tegas karena kenapa? Karena kalau nggak tegas gitu, customer itu kadang seenaknya sudah minta A
malah pindah ke B gitu. Iya, jadi harus tegas memang. Kalau boleh tahu nih, target marketnya Mbak Soleha itu dari anak-anak apa gimana? Saya juga jual hanya dewasa? baju anak. Enggak, baju anak juga ada. Jadi daster pun yang anak-anak ada gitu. Jadi daster itu enggak hanya untuk dewasa ya. Jadi juga daster jual yang anak-anak, dari baby malah. Dari baby umur 1 tahun itu ada. Baju anak-anak yang kain daster gitu, Mbak? Iya. Tapi kekinian kan ya modelnya? Iya, modelnya kekinian buat anak-anak gitu ada. Macam-macam modelnya juga. Nah, selain daster sih ada juga Mbak gamis, seperti gamis set anak itu selingan. Jadi biar mereka itu tidak hanya di sana hanya daster, biar tidak gitu, biar ada ininya pelengkapnya juga. Betul. Ya. Jadi seperti sekarang hampir hari raya, biasanya baju-baju hari raya itu sudah mulai banyak permintaan seperti set family gitu tuh ya. Set family itu sudah banyak yang minta, baju takwa itu koko itu sudah banyak yang minta juga. Yang couple sekeluarga gitu Iya, juga ada, Mbak? iya, Masya Allah. Sekarang udah masuk bulan Rajab. Benar, 3 bulan Ramadan. sebelum hari raya itu sudah mulai banyak yang minta, ayo readikan yang untuk hari raya gitu, biar tidak daster aja. Kemudian nih Mbak, pertanyaan selanjutnya, tips dan trik untuk memulai bisnis itu gimana? Untuk pemula ya. Untuk pemula, yang pertama jangan takut dulu. Ya, Jangan takut dulu. Biasanya kalau saya seandainya mau buka bisnis, hal yang paling utama, yang paling dipikirkan itu modal, Mbak. modal. Kan yang kedua pasti takut. Takut juga. nggak laku ya kan? Terlalu mikir pasarnya nih siapa, pasarnya gimana betul gitu. sekali. Ada ketakutan dulu di awal-awal, itu nggak bisa sudah. Jadi yang pertama harus yakin dulu. Yakin, saya Tata niat, Mbak, ya? yakin. Saya yakin kalau saya ini bisa menjalankannya. Saya yakin nanti jualan saya itu laris gitu. Karena kalau dari keyakinan itulah kita itu memang akan sukses lah gitu ya. Jadi yang awalnya ada keraguan, hilangkan aja keraguannya dulu gitu. Yakin dulu gitu. Sekarang kan Mbak Soleha buka bisnis online anggaplah di bidang kewirausahaan. Kalau boleh tahu waktu kuliah Mbak Soleha ambil jurusan apa sih? kok sekarang malah sukses di bidang KWU? Saya bilang tadi untuk jual menjual itu otodidak Mbak ya, otodidak. Otodidak semua. Otodidak Masya kan, Allah. maksudnya tidak ada apa namanya Nggak ya? ada teori, belajar Nggak ada teori. teori, nggak ada jurusan. Kuliah saya tuh di pendidikan. Jurusan? Di pendidikan bahasa Indonesia. Makanya saya Masya sekarang ngajar gitu ya. Jadi memang murni nggak ada nggak ada jurusan kewirausahaan. Ada jurusan kewirausahaan. Nggak ada. Jadi benar-benar otodidak dari pengalaman-pengalaman itu. Tapi alhamdulillah komunikasi di bahasa Indo kan diajarkan, kemudian sekarang komunikasi di KWU. Iya. Masuk di bidang komunikasinya mungkin ya, gitu ya. Kemudian yang pertama tips dan triknya niat, terus kemudian jangan takut, terus apa lagi nih Mbak? Jangan takut. Ya, awalnya niatkan dulu kalau mau usaha, terus yakin. Kalau masalah modal itu saya kira terakhir Mbak, karena modal itu kita sistem PO aja dulu nggak apa-apa. Pre-order seperti saya dulu awal bisnis itu kan PO nggak ada modal ya. Jadi orang pesan, saya pesankan lagi gitu ya. Jadi kalau ada orang pesan baru saya pesankan gitu. Jadi itu tanpa modal. Modal itu belakangan dulu lah. Yang penting niat sama yakin kalau bisa. Yang ketiga, cari market, cari pasar gitu ya. Cari pasar. Kalau kita banyak teman di Facebook pasti sukses. Kalau kita banyak nyimpan orang di nomor WA pasti sukses gitu ya. Jadi setiap ada yang chat kita jangan lolos, simpan itu nomor WA-nya. Itu akan jadi target pasar kita ya. Kemudian nih Mbak, pertanyaan terakhir nih, harapan kedepannya untuk ADV Store itu apa? Harapan kedepannya tambah sukses, tambah banyak karyawan, karena saya jujur ya, karyawan saya itu saya membantu mereka gitu ya. Sekarang alhamdulillah sudah 3 Mbak. Jadi saya harapannya makin ke depan ini makin nambah. Jadi saya niatnya tuh bagian packing lain, bagian media lain gitu nanti ya, bagian cek stok lain gitu. sekali. Jadi saya biar duduk manis saja gitu. Nambah karyawan dan juga nambah cabang gitu ya. Nambah cabang ya. Amin. Amin gitu ya. Betul sekali.
Jadi harapannya tambah sukses gitu aja tambah wis intinya. sukses, tambah karyawan, tambah cabang. Wah. Tambah lancar itu intinya ya. Sekiranya kalau penjualannya sekarang itu sehari 100-200, selanjutnya bisa 1000 sehari. Bisa berkali-kali lipat. Namanya mimpi kan enggak apa-apa ya. Toh mimpi gak bayar. Iya benar. Benar. Baik, mungkin itu saja perbincangan saya dengan Mbak Siti Soleha selaku owner dari ADV Store. Semoga perbincangan kita kali ini menjadi bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya perbincangan kita kali ini menjadi gambaran bagi Seveners yang ingin memulai bisnis di dunia online. Itu saja dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.